Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman dari SMK Negeri 1 Suci Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga pada hari ini kita bisa hadir untuk belajar bersama-sama dalam forum webinar sosialisasi narkoba dan masa depan remaja. Alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat sehat dan nikmat sempat, karena justru dua nikmat itu adalah yang paling sering manusia lupakan gitu ya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW zaman terang benderang. Baik teman-teman, mari kita buka forum kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Kita cukupkan. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari pelaksana program sosialisasi narkoba dan Mas Ritu Kak Ria Rizdianti. Kepada Kak Ria, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Jihan yang sudah memandu acara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang saat ini diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah di bagian kurikulum begitu, Pak Murid. Terus juga untuk teman-teman yang SMKN 1 Mesuji Timur yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan karunia-Nya, alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa bersilaturahim begitu meskipun secara virtual atau secara online. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat sehat begitu. Sehingga kita bisa bersilaturahmi di forum hari ini. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, narkoba dan masa depan remaja itu menjadi dua hal yang kemudian saling berkaitan gitu ya, ketika remaja itu mengonsumsi narkoba begitu ternyata berimpact juga atau berdampak juga terhadap masa depannya begitu. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar bersama begitu dengan langsung ahlinya, yaitu kita mendatangkan Dr. Khairul Fahmi yang merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran UGM dan juga merupakan aktivis kesehatan begitu ya teman-teman. Jadi insya Allah forumnya akan dibuka selebar-lebarnya untuk teman-teman diskusi begitu, untuk teman-teman mungkin konsultasi terkait pergaulan atau terkait narkoba begitu. Teman-teman nanti boleh banget bertanya, boleh banget konsultasi, boleh banget diskusi sama pembicaranya yaitu Dr. Fahmi yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman akan tanyakan bisa terjawab begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada SMKN 1 Mesuji Timur dan juga teman-teman kelas 12 begitu ya yang sudah berkenan untuk mengikuti sosialisasi hari ini. Semoga sosialisasi hari ini bisa bermanfaat dan tentunya tidak berhenti di pengetahuan teman-teman saja begitu, tapi juga teman-teman bisa sharing atau bisa berbagi ke teman-teman lain yang mungkin saat ini belum bisa berkenan hadir begitu. Mungkin untuk sambutan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ria atas sambutannya. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman disiapkan untuk bertanya sebanyak-banyaknya nanti. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Bapak Murid. Kepada Pak Murid kami persilakan. Ini aja ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita siswa-siswi beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang mewakili di sini bisa diberikan kesehatan dan keselamatan untuk bisa mengikuti webinar ini dengan alhamdulillah, walaupun dalam keadaan seperti ini kita masih diberikan kesehatan. Puji salawat beserta salam, mari kita senantiasa tetap kepada diri kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang selalu mengikuti syafaatnya. Baiklah kepada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Gadjah Mada atau UGM di Yogyakarta. Yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih karena pada kesempatan ini kami bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan mahasiswa yang sedang KKN di wilayah Mas Uji, yaitu tentang penyembuhan narkoba. Kami sangat bangga sekali bisa menjadi satu sekolah yang bisa mewakili sekolah-sekolah lain mungkin dalam hal ini untuk menyukseskan kegiatan mahasiswa dan mahasiswi yang sedang melanjutkan atau mengikuti kegiatan KKN. Selanjutnya saya mewakili kepala sekolah selain mengucapkan banyak terima kasih, kami juga mengucapkan mohon maaf mungkin persiapan kami dalam hal keikutsertaan untuk kegiatan ini kurang ini yang agak sulit, terutama dalam hal sinyal. Walaupun kita ada wifi, sebenarnya wifi kita masih belum bisa difungsikan karena ada kendala alatnya yang ada yang rusak. Tapi insya Allah kita akan tetap berusaha untuk mengikuti kegiatan ini, walaupun hanya menggunakan smartphone saja. Dalam kegiatan ini kami sangat berharap ilmunya dan pengalamannya dari kakak-kakak KKN semuanya, dimana kami memang perlu informasi yang begitu penting terkait dengan narkoba ini bagi siswa-siswi kami. Walaupun ini siswa-siswi kami mewakili, mungkin di sini bisa dilihat semuanya perempuan, ada satu laki-laki, dan memang kita jurusannya administrasi perkantoran. Jadi mayoritas yang di administrasi perkantoran itu siswanya adalah perempuan. Tapi insya Allah nanti mereka akan menyampaikan kepada kawan-kawannya. Jadi saya sangat senang sekali bisa ikut dalam kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Ya, mungkin ucapan sambutan selamat datang juga kami ucapkan kepada mahasiswa KKN walaupun secara virtual gitu ya. Setidaknya kita bisa saling kenal walaupun jauh gitu, pada Kak Ria maupun Kak Diha dan dokter nanti yang akan membimbing kami dalam sosialisasi ini. Terima kasih kami ucapkan, semoga bermanfaat, dan mungkin cukup seperti itu saja sambutan dari saya selaku yang mewakili kepala sekolah yang belum bisa hadir hari ini. Kami aturkan mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Saya Adi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Murid atas sambutannya. Kami dari tim KKN Mesuji juga mengucapkan banyak sekali terima kasih atas bantuannya, atas sarana dan fasilitas yang telah Bapak dan tim sediakan. Juga keluangan waktu teman-teman semuanya udah mau bergabung di webinar ini. Kami juga sangat berterima kasih gitu. Ya, semoga forum ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua, baik untuk teman-teman semua dan juga kami selaku pelaksana dan panitia. Baik teman-teman, selanjutnya akan saya bacakan untuk peraturan webinar pada hari
ini. Mbak Ria boleh minta tolong di-share? Oh ya, tolong di Zoom, Ria. Oke, teman-teman, jadi webinar ini akan dimulai pukul 9.30 WIB. Tadi sudah kita mulai bersama-sama ya. Kemudian peserta diharapkan memasuki room webinar 15 menit lebih awal supaya tidak mengganggu jalannya acara. Tadi juga sudah, maka teman-teman lebih awal. Terima kasih. Selanjutnya, saat memasuki room dimohonkan untuk peserta dapat langsung mematikan mic serta videonya. Dan apabila tidak, panitia berhak untuk mematikan video, mikrofon, hingga meremove peserta yang dianggap tidak kooperatif saat acara berlangsung. Oke, jadi teman-teman nggak masalah ya, tetap dinyalakan saja videonya di sana, biar kita juga bisa melihat teman-teman di sana, seperti itu. Selanjutnya, apabila terdapat kendala saat webinar berlangsung, bisa keluar terlebih dahulu dan kemudian masuk kembali dengan tetap mematikan mic serta video. Apabila terdapat kendala saat webinar berlangsung dalam waktu 2 kali 5 menit, maka room webinar akan dipindahkan ke link lain yang akan disediakan oleh panitia. Saat pembicara menyampaikan materi, diharapkan peserta dapat menyimak dengan bersungguh-sungguh dan tidak diperkenankan untuk bertanya, karena akan terdapat sesi tanya jawab setelah sesi materi. Kemudian, pertanyaan dapat dituliskan pada chat box Google Meet setelah waktunya dipersilakan oleh host. Kemudian peserta dari Desa Muara Asri maupun Pangkal Mas Mulia dapat langsung bertanya dengan menyalakan mic dan sebelumnya dipersilakan dulu oleh moderator. Gitu. Jadi teman-teman kalau ingin bertanya silakan saja, bisa angkat tangannya juga boleh karena dari sini kelihatan ya. Nanti kami juga mohon bantuannya Pak Murid untuk menyampaikan jika ada yang ingin bertanya dari teman-teman. Itu ini mungkin lebih ke peserta dari luar SMK gitu ya. Kalau misalnya ingin bertanya bisa melalui chat box gitu. Nah, webinar ini akan direkam dan diunggah di YouTube channel KKN Mesuji 2020. Jadi nanti akan ada rekamannya juga teman-teman, bisa dilihat di YouTube tim KKN kami, dan juga nanti akan ada hashtagnya juga ya, hashtag SMKN 1 Mesuji Timur. Nah, itu biar bisa terhubung juga dengan channelnya SMK 1 Mesuji Timur. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan juga sedikit riwayat hidup. Ditampilkan juga boleh Mbak Ria. Jadi sebelum teman-teman mendengarkan materi dari pembicara kita, teman-teman juga sebaiknya tahu dulu siapa sih yang nanti akan memberikan materi. Ya, beliau adalah Dr. Khairul Fahmi, merupakan alumni dari kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan sebelumnya juga merupakan alumni dari MAN Insan Cendekia Serpong, Tangerang Selatan. Beliau saat ini merupakan koordinator pendidikan Rumah Tahfidz Al-Falah, dan Masya Allah sekali beliau merupakan penghafal Al-Quran teman-teman, dan beliau juga menjadi staf pengajar Pondok Pesantren Pelajar Mahasiswa Aqwa Mukila. Beliau pernah menjadi kepala sekolah Cokro beasiswa Nusa Jogja tahun 2016, dan beliau merupakan penerima beasiswa aktivis Nusantara tahun 2016 sampai 2018. Oke, beliau juga pernah menjabat sebagai Biro Khusus Kaderisasi Kalam, yaitu
Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran UGM. Oke. Luar biasa sekali ya teman-teman, banyak sekali riwayat hidupnya, banyak sekali pengalamannya maksudnya, dan sangat luar biasa. Jadi teman-teman, setelah ini kita akan sambut pembicara kita dari Dr. Fahmi. Silakan teman-teman siapkan alat tulisnya, siapkan amunisinya, mungkin minum, mungkin snack gitu ya. Ketika nanti haus atau lapar juga boleh disiapkan. Dan serap sebanyak-banyaknya ilmu dan materi dari pembicara kita karena akan luar biasa sekali hari ini. Baik, untuk Dr. Fahmi, bagaimana? Apakah sudah siap? Baik. Kedengeran ya? Halo? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oh, ya. Waalaikumsalam. Terdengar Mas. Oke, sip. Oke, sip. Oke teman-teman, kalau begitu mari kita sambut pembicara kita kepada Dr. Khairul Fahmi. Kami persilahkan. Bentar. Ini cara share screen gimana ya? Ada di Oh, ini ya. Ini ya. yang di kanan bawah. Oh, ini ya, ya. Sip. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran jelas ya suaranya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terdengar dokter. Yang di kelas gimana? Kedengeran nggak? Halo? Yang di ruang kelas kedengeran nggak? Mungkin masih di mute ya Pak Murid. Mohon bantuannya untuk di unmute. Oke, sudah. Sambil ini ya, sambil kita jalan ya. Semoga nanti bisa kedengeran dan bisa apa namanya? Kedengeran nggak Pak ya? Kedengeran ya Pak ya? Yang di kelas. Mungkin sedang di unmute kan dulu Mas. Nah, Sudah. Kedengeran nggak? Oke. Nah. Bismillah, teman-teman sekalian. Jadi pagi hari ini ya kita akan bincang-bincang ya terkait dengan bahaya narkoba ya, sesuai dengan yang dijadwalkan oleh teman-teman dari KKN UGM ya. Ini periode dalam semester berarti ya. Nggih Mas. Oh ya. Jadi saya ingin memulai sesi pagi hari ini dengan ini kelihatan nggak screen sharingnya? Sudah terlihat Mas. Sudah ya, ya. Oke, ya. Jadi kita akan mulai dengan ini dulu, kenalan dulu ya. Jadi mungkin sudah disampaikan sekilas ya sama Mbak Ria. Jadi nama saya Khairul Fahmi ya. Alhamdulillah kemarin baru saja selesai jadi dokter. Insya Allah besok mau internship dulu kurang lebih nanti setahun ya, baru kemudian nanti bisa masuk ke jenjang-jenjang yang berikutnya ya. Ini ada beberapa kontak saya, barangkali nanti teman-teman bisa ikuti ya, kita bisa berdiskusi lebih lanjut atau mungkin ngobrol-ngobrol di lain waktu ya. Barangkali nanti ada
apa namanya, tambahan silaturahim lagi. Teman-teman, saya ingin membuka sesi kali ini itu dengan pertanyaan 4 ini. Ya, coba teman-teman disiapkan kertasnya, ya, disiapkan kertasnya, kemudian dijawab sendiri, ya, dijawab sesuai dengan hati masing-masing, ya, sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya, yang pertama pertanyaannya adalah apa cita-cita Anda? Ya, sederhana sekali pertanyaannya. Ya, teman-teman bisa apa namanya menjawab dengan jujur gitu ya, bukan kemudian ikut-ikutan temennya, bukan kemudian asal-asalan, yang penting tertulis ya. Kalau misalnya belum ada, boleh dijawab belum ada sementara ya, tapi sebaiknya sudah ada ya, karena sayang kalau sudah SMA ya, setara dengan SMA tapi masih belum memiliki cita-cita ya. Oke ya. Jadi yang pertama, apa cita-cita Anda? Ya. Kasih waktu 2 menit aja ya. Maaf, nggak Dr. lama-lama ya, Fahmi. nanti makan waktunya. Sudah? Adik-adik yang di kelas, Dokter maaf, kalau ya. Gimana? Dokter Fahmi boleh di on kameranya mungkin dokter, Oh iya, maaf. bisa on kameranya mungkin Lupa biar ya, teman-teman maaf. lebih bisa kenal. Ya, astagfirullah. Iya. Maaf ya. Nggak apa-apa dok. Kepencet Dan- tadi. dan- Udah. Itu juga Oke, terima kasih slide-nya sudah mungkin diingatkan. bisa di slideshow saja dok. Let's show aja ya. Iya sama-sama dokter. Iya di slideshow aja, biar lebih besar gitu kelihatan. Ya siap. Ini kelihatan masuk slideshow ya. Oke. Belum dok kalau di saya. Sudah. Belum. Sudah. Oh, sudah ya. Sekarang Sudah dok. Oke, maaf. Nah, oke, jadi yang pertama itu ya, yang pertama apa cita-cita Anda? Oke, udah ya. Kemudian pertanyaan kedua, jika Anda di usia sampai 40 tahun, kira-kira sosok seperti apa yang kemudian ingin Anda impikan? Ya, jadi kalau nanti teman-teman sampai di usia 40 tahun, ya, itu kira-kira nanti teman-teman ingin jadi sosok yang seperti apa sih? Jadi kenapa 40 tahun? Karena 40 tahun itu adalah masa-masa titik balik kehidupan kita ya. Rata-rata manusia itu di usia 40 ya. Maka itu kayak puncak-puncaknya gitu. Jadi teman-teman ingin menjadi apa? Kalian teman-teman ingin jadi usaha ya, punya pom bensin gitu kan, mungkin punya sekolahan, yayasan dan seterusnya. Jadi harus detail ya, detail mungkin. Sosok seperti apa? Punya anak berapa? Rumahnya di mana? Ya. Kemudian tinggalnya di mana, gitu kan? Kemudian kondisinya seperti apa? Peran apa yang teman-teman ingin ambil ya? Misalnya sebagai presiden, ya, sebagai kepala daerah, atau apa? Ya. Jadi silahkan coba dituliskan sosok seperti apa yang ingin teman-teman impikan di usia seperti itu. Ini pertanyaan kedua. Sambil lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Kan teman-teman punya cita-cita nih. Ini sepertinya terputus dok sambungannya. Sambungan Gimana? dari teman-teman SMK 1 terputus sepertinya. Putus-putus? sambungan ke SMK-nya sepertinya terputus. Ini dok maksudnya. Coba saya hubungi lagi. Ya. Ya. Karena Oke. katanya di sana sinyalnya emang kurang. Oh gitu. Ya. Apa? Santai aja. Coba disambungkan lagi. Ini BTW KKN-nya berarti kalian berangkat ke sana atau orang-orang yang di sekitar sana, atau kalian emang tinggal di sana? Emang deket-deket sekitar situ aja? KKN-nya daring, Dok. Enggak, kita di rumah Oh masing-masing. gitu.
Berarti bukan yang warga daerah asli ya, yang sekitar situ aja gitu. Bukan, Dok. Oh alah. Bukan. Ya. Ada relaksasi atau enggak? Atau tetap apa? Tuntutannya tetap sama? Kayaknya masih sama sih, Dok. Cuma mungkin Sama ya. apa namanya? Kerjanya gitu sama ya. Packagingnya jadi beda gitu. Asalnya kan biasanya langsung terjun, tapi sekarang jadinya sosialisasinya jadi online begitu, Dok. Nah, sudah bergabung lagi nih. Oke. Ya, jangan Oke, sudah nyambung lagi ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga nih. Kan teman-teman punya cita-cita. Ya, teman-teman punya cita-cita, punya harapan. Kalau misalnya teman-teman hidup sampai usia 40 tahun, teman-teman ingin jadi apa gitu kan. Nah, kira-kira nih, ketika teman-teman sedang berjalan menuju ke sana, kemudian ternyata teman-teman menemukan misalnya karena biaya, entah karena misalnya sakit, atau mungkin misalnya karena terhalang oleh suatu kondisi gitu ya. Kira-kira reaksi teman-teman kayak gimana? Apa yang akan teman-teman lakukan? Ya, misalnya teman-teman, dan halangan itu akan mesti ada ya. Maksudnya dalam arti gini, teman-teman nggak bisa menghilangkan halangan itu. Misalnya teman-teman terhambat masalah uang, itu kira-kira nanti teman-teman bakal ngapain? Terhambat masalah sakit gitu, kira-kira teman-teman bakal ngapain? Reaksi pertama kalinya, kira-kira ketika teman-teman, wah aku nggak bisa nih karena ada ini, itu kira-kira teman-teman apakah akan ya sudahlah, nggak usah dikejar lagi gitu ya, putus asa gitu kan, atau teman-teman mencari cita-cita lain yang kemudian masih sejalan atau gimana? Coba silahkan ditulis sendiri ya, apa yang kira-kira akan teman-teman lakukan, dibayangkan coba. Itu yang nomor 3 ya pertanyaannya ya. Kemudian yang nomor 4, nah sama, kalau tadi masalah halangan, kalau sekarang kira-kira nih teman-teman misalnya tadi kan menulis di usia 40 tahun ingin jadi seperti apa kan gitu, tapi ketika nanti usia 40 tahun nih kira-kira teman-teman gagal mencapai impian itu ya, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan, reaksinya seperti apa? Paham ya, bisa dipahami ya. Kalau misalnya di Jepang ya, misalnya di Jepang itu kan ada istilahnya harakiri. Jadi kalau misalnya teman-teman gagal mencapai cita-cita gitu, lalu kemudian nanti mereka tiba-tiba bunuh diri gitu ya. Nah, ini kan reaksi mereka seperti itu gitu, kalau gagal. Nah, teman-teman mau reaksinya kayak mana? Mumpung masih SMA ya, harus dipikirkan ya, karena teman-teman nanti kalau sudah masuk kuliah, kalau masih belum punya gambaran ini ya, nanti kuliahnya gerampiang nanti ya, jadi kemana-mana nanti kuliahnya, nggak bisa arah pada satu tujuan gitu. Jadi masih cari-cari terus, nanti bingung gitu. Ya, mumpung masih SMA, coba ini dan pertanyaan ini ya, teman-teman, 4 pertanyaan ini mungkin nanti sebagian kecil akan berkait dengan materi kita, tapi saya berharap teman-teman kalau misalnya hari ini belum bisa menjawab dengan maksimal ya, coba selama masih didikan sebelum lulus SMA nanti ya, sebelum lulus SMK, paling enggak teman-teman sudah bisa menjawab ini dengan baik ya. Jadi dipelajari mau jadi apa, kalau aku gagal seperti apa, dan ya. Oke. Saya kira cukup ya pertanyaannya. Sudah semua belum? Pak Asmoro. Oke, ya sip. Oke, kita masuk materi ya. Nanti kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan.
Sudah Pak, sudah. Oke, jadi teman-teman sekalian, pagi hari ini Tapi kita sebagaimana akan ada yang membahas tentang 4 hal ini, ya. Jadi yang pertama kita bahas tentang yang pandang terkait dengan narkoba, faktor risiko penyalahgunaannya apa saja, barangkali teman-teman termasuk dalam salah satu faktor risiko ini, kan. Kemudian yang ketiga nanti efeknya, baik kita juga tahu dan kita juga bisa mengidentifikasi, misalnya nih ada teman kita yang kok kayaknya dia nih pemakai nih, kayaknya dia penyalahguna juga nih, kita jadi tahu dengan ciri-cirinya yang muncul sebagai efek samping dari penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir nanti kita bahas tentang upaya-upaya pencegahan supaya kita tidak terkena gitu ya, ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Oke teman-teman sekalian, kita bahas per definisi dulu ya. Jadi apa itu narkoba? Narkoba itu sebenarnya adalah singkatan ya. Narkoba, nafza itu sebenarnya singkatan. Intinya adalah mereka itu singkatan dari yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga adalah obat atau zat terlarang ya, yang menimbulkan kecanduan. Nah, teman-teman sekalian, narkotika itu gampangnya seperti ini. Narkotika itu adalah obat yang kemudian kalau teman-teman menggunakan itu bisa mengganggu sistem saraf pusat, sehingga kemudian kerjanya itu bisa ditumpulkan gitu ya. Ditumpulkan itu dalam arti itu kayak misalnya dia jadi tidak bekerja, sistem saraf pusatnya ini tidak bisa bekerja. Jadi hanya istilahnya adalah overuse. Itu namanya narkotika. Ya, misalnya seperti morfin ya, seperti kokain, itu kan masuk dalam golongan narkotika. Ya. Nah, kemudian yang kedua, obat-obat psikotropika. Obat-obat psikotropika itu adalah obat-obat yang dia bisa mempengaruhi sistem pola pikir kita. Jadi mental dan perilakunya itu bisa berubah karena obat. Ini menarik ya. Orang minum obat, tapi setelah dia minum obat itu tiba-tiba nanti perilakunya bisa berubah. Jadi yang awalnya mungkin pendiam gitu ya, minum obat psikotropika yang dia stimulan gitu. Nanti dia bisa tiba-tiba jadi tiba-tiba suka ngomong, tiba-tiba nanti bahagia terus gitu ya, tiba-tiba nanti jadi semangat terus gitu kan. Ini obat-obat psikotropika. Jadi dia mempengaruhi mental dan perilaku kita. Yang awalnya malas gitu tiba-tiba bisa rajin gitu ya. Yang awalnya rajin bisa juga jadi malas gitu ya. Kalau obatnya efeknya sesuai gitu ya. Nanti coba kita lihat jenis-jenis obatnya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang itu adalah obat-obatan yang dia mempengaruhi kerja sistem saraf pusat. Jadi termasuk narkotika dan psikotropika itu sebenarnya adalah termasuk dalam kategori obat terlarang itu. Ya, kenapa? Karena selain dia mempengaruhi sistem kerja saraf pusat kita itu otak ya, gampangnya otak. Otak itu kan kerjanya ada kerja untuk berpikir, ada kerja untuk koordinasi, ya, ada kerja untuk kontrol gitu ya. Nah makanya kalau itu dipengaruhi, ya diganggu kerjanya, itu akan mental, perilaku kita, kemudian cara berpikir kita, cara pandang kita, gitu ya, itu akan berubah sama sekali, gitu ya. Dan itu menimbulkan kecanduan. Yang berbahaya adalah di situ, menimbulkan kecanduan. Yang mana candu itu kalau misalnya tidak kita turuti, maka ada istilahnya sakau. Kalau kita turuti, ya, canduan kita turuti kan kita nambah dosis terus tuh, jadi lama-lama bisa overdosis. Nah, makanya ini yang berbahaya dari narkoba itu karena itu. Nah, teman-teman sekalian, ini kurang lebih kelompoknya seperti ini ya. Ada istilahnya obat-obat stimulan. Stimulan itu ya asal katanya kan dari stimulasi ya, jadi memicu. Jadi kalau teman-teman minum obat-obatan stimulan ya, itu kayak tadi yang misalnya teman-teman malas itu jadi semangat, jadi rajin gitu ya. Bukan rajin sih sebenarnya. Jadi kayak penuh energi gitu ya. Nah, biasanya sering digunakan itu untuk para atlet-atlet. Kalau mereka mau doping gitu ya, mau main curang gitu, nah itu mereka minum kayak gitu, minum obat-obat stimulan. Sehingga nanti staminanya bisa lebih kuat dibanding atlet-atlet yang lain gitu kan. Nah, itu kan kalau ketahuan, pasti otomatis
kalaupun menang cabut, bisa jadi dia akan dilarang bertanding seumur hidup gitu ya. Kayak misalnya kalau teman-teman kenal ada balap sepeda, atlet balap sepeda yang terkenal banget ya, namanya Lance Armstrong ya. Lance kan sekarang lagi ngetren sepeda nih ya kan, makanya pakai sepeda aja ya. Jadi atlet balap sepeda itu kan ada namanya Lance Armstrong. Dia juara Tour de France itu 7 kali berturut-turut ya. Tapi ternyata belakangan diketahui dia juara itu setiap kali dia bertanding dia menggunakan obat-obatan stimulan. Dia pakai doping. Akhirnya kemudian gelar juaranya dicabut ya, kemudian dilarang bertanding seumur hidup, dan belakangan info terakhir kalau nggak salah kena kanker prostat. Salah satunya karena efek samping dari pemakaian obat-obatan stimulan tadi. Nah ini salah satu bentuk bagaimana kemudian kalau kita menggunakan narkoba itu dan menyalahgunakan narkoba itu berbahaya sekali gitu ya. Karena itu menjadi candu. Dia pertama kali bertanding menggunakan sekali itu menang ya, dan dia merasa enak gitu kan. Nah, pertandingan berikutnya dia pakai lagi gitu kan. Pertandingan berikutnya dia pakai lagi terus seperti itu, terus lama-lama overdosis, atau kalau enggak dia menimbulkan efek samping nanti yang kita pelajari di belakang. Oke. Yang pertama obat stimulan. Kemudian yang kedua ada istilahnya obat depresan. Obat-obat depresan itu adalah untuk menekan menekan kerja sistem saraf pusat, karena kan depres itu kan menekan ya. Nah, fungsinya apa obat-obat seperti ini? Obat-obat seperti ini itu sebenarnya fungsinya adalah untuk obat-obat psikotropika. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar istilahnya bipolar, gitu ya. Bipolar itu kan kayak artis ya, ada tuh artis si M itu ya. Nah, dia kan bipolar gitu misalnya. Bipolar itu kan ada episode, ada saat-saat dia bahagia sekali, ada saat-saat dia sedih banget gitu kan. Nah, pas dia bahagia, dikasih obat depresan supaya dia stabil, nggak banyak omong, nggak kemudian meracau, nggak kemudian belanja seenaknya, nggak kemudian hura-hura gitu ya. Karena dia sedang dalam masa senang-senangnya, jadi ditekan. Perasaannya itu ditekan, emosinya ditekan supaya dia tidak berlebihan, supaya normal, kelihatan normal seperti kita, nggak aneh. Nah, ketika dia sedang depresi, sedang lemes, sedang ngantuk, jadi pas masa-masa seperti itu dia diberikan obat stimulan supaya dia tetap bisa beraktivitas. Nah, ini contohnya misalnya bipolar ya. Jadi obat-obatan stimulan dan depresan itu fungsinya untuk itu. Jadi orang-orang dengan gangguan jiwa, dengan gangguan mental, dia butuh bantuan obat-obatan seperti itu. Nah, hingga itu bisa diresepkan. Sebenarnya fungsinya kayak gitu. Nah, tetapi kalau disalahgunakan, efeknya bisa seperti tadi. Nah, kapan orang menggunakan depresan? Biasanya nih, kalau dia punya stresor tinggi, ya, misalnya beban tugasnya besar, atau mungkin di lingkungan sekolah dibully, atau mungkin banyak pikiran yang dia nggak bisa mengendalikan. Biasanya dia tertarik untuk menggunakan obat-obatan seperti ini. Kenapa? Karena kalau dia pakai obat-obatan seperti ini, dia bisa tidur, bisa tenang gitu kan. Tapi itu menimbulkan candu. Candunya apa? Dia jadi kalau tidur harus pakai itu, kalau nggak bisa. Nah, bahayanya adalah kalau dia pakai itu terus, disalahgunakan tanpa resep dari dokter, itu akibatnya bisa overdosis. Obat-obatan depresan ini kalau overdosis naik sedikit saja dari dosisnya, bisa menimbulkan kematian. Tidur selamanya. Ya, jadi tidurnya selamanya. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu obat depresan. Ada namanya obat halusinogen. Jadi dia menimbulkan halusinasi. Kenapa? Karena dia meningkatkan kepekaan dari sistem saraf kita. Jadi kita bisa melihat benda-benda yang harusnya nggak ada. Kita bisa ngomong, oh itu ada orang tuh, padahal nggak ada, gitu ya. Jadi memicu halusinasi, gitu ya. Halusinasi itu kan kita melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu padahal itu nggak ada. Orang lain nggak merasakan, dia bisa merasakan, gitu kan. Ya mirip-mirip lah sama orang-orang yang suka klinik-klinik gitu ya, suka main-main jin gitu ya. Nah, jadi mirip-mirip lah. Barangkali mereka juga suka main pakai juga bisa jadi gitu ya. Nah, itu salah satunya ya, obat halusinogen. Kemudian yang keempat adalah golongan opioid. Golongan opioid itu adalah obat yang kita gunakan untuk mengurangi rasa sakit. Misal contohnya pasien-pasien yang kanker itu kan nyeri banget ya biasanya ya, sakit banget ya. Kanker, atau kemudian dia dengan rasa nyeri yang kronis gitu, misalnya sakit sendi, atau mungkin ada penyakit-penyakit lain yang menimbulkan rasa sakit seperti itu. Nah, itu untuk mengurangi rasa sakitnya itu diberikan
obat-obatan narkoba ini golongan yang opioid, termasuk ketika operasi itu pakainya yang opioid ya. Nah, kemudian ada obat-obatan yang golongan lain itu adalah obat-obat yang memiliki efek dari campuran dari empat golongan di atas itu. Dia bisa jadi campuran antara stimulan dan halusinogen atau dengan campuran antara depresan dengan opioid dan seterusnya. Yang mana intinya semuanya itu adalah termasuk dalam jenis kelompok narkoba yang penggunaannya itu harus sesuai dengan aturan, ketat sekali dan keras sekali aturannya. Jadi karena kalau itu dosisnya berubah sedikit saja itu bisa menimbulkan efek yang berbahaya, sehingga kita sebagai tenaga kesehatan pun ketika melakukan pengobatan dengan menggunakan obat-obatan narkoba itu dengan pengawasan secara langsung dari dinas gitu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu kan. Karena kalau sembarangan ya nanti rawan disalahgunakan gitu. Nah, sampai sini teman-teman kira-kira paham ya? Nggak mendidih kan otaknya kan? Paham ya? Nggak ngebul kan? Oke, ya. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Kalau kecepatan bilang. Nah ini tadi saya singgung sedikit terkait dengan penggunaan narkoba itu gimana. Nah, salah satunya adalah untuk tindakan anestesi sebelum tindakan medis. Misalnya teman-teman mau operasi gitu kan. Teman-teman mau operasi itu kemudian nanti disuntikkan obat-obatan tadi, opioid tadi supaya tidak merasakan nyeri. Barangkali ada yang pernah operasi gitu ya, baik operasi yang di kamar operasi maupun operasi yang sederhana kayak misalnya cuma sekedar luka dijahit gitu kan. Itu kan dikasih suntik dulu mesti ya. Suntik dulu supaya nanti hilang rasa nyerinya, bisa dijahit dengan baik gitu ya. Masuk juga tadi untuk anti nyeri ya, kalau misalkan teman-teman punya penyakit yang sakit banget gitu ya, kayak kanker, sakit jadi sendi, atau mungkin sakit kepala yang hebat gitu kan, itu pakai anti nyeri tadi. Kemudian pengobatan khusus ya. Jadi misalnya obat batuk itu ada yang narkoba ya, narkoba golongan rendah ya. Obat batuk itu ada, ya saya nggak usah nyebut ya, nanti tidak malah nyari gitu ya, tak perlu. Jadi itu pun juga penggunaannya juga harus dengan resep, tidak boleh sembarangan gitu. Nah yang paling sering biasanya penggunaan narkoba itu selain digunakan untuk anestesi dan anti nyeri itu adalah untuk pengobatan gangguan mental seperti yang tadi saya sebutkan di awal ya. Misalnya teman-teman punya keluarga atau saudara atau mungkin teman-teman sendiri itu punya gangguan mental yang berat, yang mengganggu pola komunikasi dan perilakunya. Contoh misalnya schizofren. Teman-teman pernah dengar istilah schizofrenia nggak? Kalau saya bilang schizofrenia itu teman-teman kalau ingin lihat bentuknya itu adalah kita lihat orang-orang gila yang di pinggir jalan itu, suka jalan sendiri, nggak pakai baju atau mungkin nggak pernah mandi, tiba-tiba suka ketawa-ketawa sendiri. Ya itu adalah salah satu bentuk schizofren gitu ya. Nah, yang sudah parah gitu ya. Kalau yang masih bagus dia masih bisa normal seperti kita, kumat aja gitu tiba-tiba gitu. Nah itu schizofren ya. Jadi biasanya obat-obatnya mesti menggunakan golongan psikotropika. Atau mungkin teman-teman yang punya kepribadian yang nggak normal ya, misalnya contohnya antisosial. Antisosial itu bukan teman-teman tidak bisa bergaul dengan teman-temannya ya. Antisosial itu adalah kalau yang nggak bisa bergaul dengan baik itu adalah asosial ya. Tidak sosial, sosial, jadi tidak sosial, dia tidak bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya, teman seperti biasanya, itu asosial. Tapi kalau antisosial itu adalah dia tipikal orang yang suka melakukan tindak kriminalitas. Barangkali kalau teman-teman ada di situ ya, ada di lingkungan teman-teman di SMK atau mungkin di lingkungan rumahnya ada orang-orang seperti itu termasuk orang-orang yang dia punya kepribadian antisosial. Itu bawaan. Memang ada beberapa orang yang dilahirkan dengan kepribadian seperti itu ya, bawaan, dan kemudian juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Misalnya lingkungannya dulu pendidikannya keras atau mungkin tidak diajarkan budi pekerti yang baik, ya, itu bisa seperti itu. Apakah orang-orang seperti ini bisa menjadi baik? Bisa, dengan tindakan yang tepat gitu kan. Nah, dan kalau misalnya dia sudah membahayakan, biasanya perlu diberikan obat-obat pengontrol tadi melalui obat-obatan narkoba tadi, tapi harus dengan pengawasan yang ketat gitu. Nah,
Teman-teman sekalian, ini ya kurang lebih secara penggunaannya untuk itu. Jadi bukan sembarangan ya. Kita aja dokter umum ya, saya gitu ya, dokter umum itu kita menggunakan narkoba untuk pengobatan, untuk tindakan gitu ya. Itu hanya narkoba kalau misalkan di undang-undang itu hanya yang kelompok 3. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 itu untuk riset dan ilmu pengetahuan, kelompok 2 itu untuk tindakan-tindakan operasi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter spesialis. Nah, yang 3 itu yang memiliki efek kecanduan yang ringan, itu yang bisa kita gunakan. Kalau yang efek kecanduannya berat, itu kita nggak boleh. Ya. Paling nggak itu harus dengan pengawasan dari dokter spesialis langsung. Nah, ini ya kurang lebih singkatannya kayak gini. Teman-teman, apapun yang kita masukkan ke mulut kita itu sebenarnya kan cuma 2. Kalau nggak makanan ya obat, gitu kan. Makanan itu kalau sesuai dengan kadarnya, porsinya, maka dia akan menimbulkan manfaat, ya. Misalnya karbohidratnya cukup, proteinnya cukup, kemudian lemaknya cukup, jadi manfaat bisa kita gunakan untuk aktivitas. Kalau kekurangan nanti jadi kurang gizi, awan sakit, gitu kan. Kalau berlebihan dia juga jadi racun, bisa menimbulkan penyakit. Contohnya misalnya jadi penyakit diabetes, penyakit kolesterol, gitu kan, dislipidemia, gitu kan. Mungkin darah tinggi dan seterusnya kalau berlebihan. Begitu pula dengan obat. Obat itu sebenarnya pada hakikatnya adalah racun, gitu ya. Nah, kalau kita gunakan sesuai dengan dosisnya, penggunaannya tepat, maka akan menimbulkan manfaat. Kalau misalnya penggunaannya nggak tepat, misalkan kurang atau bahkan berlebihan, gitu kan, maka itu bisa menimbulkan bahaya yang besar, bisa menimbulkan kematian bahkan. Penggunaan obat itu harus sesuai dengan aturan dan petunjuk dari tenaga kesehatan, baik itu farmasi maupun dokter gigi maupun dokter umum, tergantung nanti yang menggunakan siapa. Jadi ketat sekali memang, jadi jangan sembarangan. Misalnya kita sakit tiba-tiba langsung beli obat sembarangan, gitu ya. Nah, bisa jadi tiba-tiba nanti ada kontraindikasinya, kita ada hal-hal yang pas kita minum itu tiba-tiba munculnya berbeda sama orang lain. Itu kadang ada yang kayak gitu. Makanya kalau sakit ya sebaiknya pergi ke dokter. Paling enggak kalaupun sakitnya misalnya yang yang sering ya, misalnya kayak demam biasa atau mungkin cuma batuk pilek, gitu kan, ya itu nggak apa-apa, kita minum obat yang misalkan kita langsung beli di apotek aja nggak apa-apa, karena kan obatnya juga biasanya juga itu relatif lebih aman. Jadi ada istilahnya tuh jendela terapi ya. Jadi dose terapi itu jadi kayak tentang di mana obat ini memberikan efek. Nah, biasanya obat-obatan yang untuk penyakit yang sering terjadi itu biasanya windows terapinya itu besar. Jadi kita misalnya mau nambah dosis agak banyak itu bisa, atau ngurangi dosis lebih banyak juga bisa. Tetapi pada obat-obatan yang penyakitnya misalnya agak berat, misalnya kayak diabetes atau mungkin penyakit yang berat-berat, itu biasanya kadar obatnya itu dosisnya kecil. Jadi kalau kita naikkan sedikit itu bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini materi pertama. Sampai sini saya ulangi lagi ya, teman-teman masih paham nggak? Jadi dipahami ya? Ngantuk nggak? Ini udah setengah jam ya, padahal baru materi pertama. Oke, agak cepat aja, nanti materi berikutnya agak nggak terlalu banyak. Oke, nah ini kita masuk ke faktor risiko. Coba di materi ini saya minta teman-teman coba identifikasi diri masing-masing. Kira-kira aku termasuk di salah satu ini enggak? Karena faktor risiko ini penting ya. Teman-teman berisiko, teman-teman nanti bisa tahu teman-teman tuh berisiko enggak ikut menjadi orang yang menyalahgunakan narkoba. Jadi coba teman-teman identifikasi dirinya sendiri, ya, kenali dirinya sendiri. Aku dari faktor risiko sekian ini, teman-teman ada yang masuk enggak gitu? Kalau ada yang masuk, maka teman-teman mulai menyadari itu, harus mulai menyadari, kemudian dikelola dengan baik lah, sehingga tidak kemudian teman-teman pelariannya ke arah penyalahgunaan narkoba, gitu ya. Nah, yang pertama ada faktor internal. Faktor internal tadi ya saya sebutkan ada kepribadian antisosial dan psikopatik. Ini kepribadian yang berbahaya ya tadi ya. Dia suka tindakan kriminal ya. Jadi kalau misalnya di sekolah gitu ya, misalnya itu suka bullying gitu ya, suka berkelahi gitu kan, kelihatan sok jagoan gitu kan. Nah, itu biasanya dia memang punya kepribadian antisosial ya. Kalau psikopatik itu misalnya dia suka menyiksa hewan gitu ya, atau mungkin menyiksa temennya gitu kan, nah, dan seterusnya. Itu ada.
Dan orang-orang seperti ini ada ya. Jadi saya dulu pernah punya teman itu waktu masih SD ya, itu ada, waktu kan saya di pesantren ya waktu itu ya, kita tinggal di asrama begitu, itu ada dia ya, karena mungkin kan dia faktor kepribadian itu ya, dia itu nyuruh temennya untuk makan kotorannya dia ya, kalau enggak nanti dipukulin, dihajar gitu ya. Nah ini kan bentuk bagaimana kemudian dia menyukai tindakan kejahatan dan tindakan yang berbahaya, tetapi dia bahagia ketika melakukan itu gitu. Nah ini termasuk salah satu gangguan kepribadian sebenarnya. Jadi dia perlu terapi untuk kemudian mengarahkan kembali supaya dia bisa paling enggak ya normal gitulah ya. Dalam arti bisa mengikuti fungsi kehidupannya, bisa mengikuti fungsi peran sosialnya. Nah makanya ini yang pertama. Jadi kalau teman-teman ada yang kayak gini nih, ada yang merasa seperti itu, atau mungkin aku kok seperti itu ya, atau mungkin teman-teman tahu ada temanku tuh yang dia kayak gitu tuh. Nah coba saling mengingatkan ya, diawasi ya, dibantu ya, bukan kemudian kita tinggalkan, bukan, dibantu ya, diajak bergaul yang baik ya, sehingga nanti tidak tidak salah jalan gitu ya, tidak salah jalan, atau mungkin tidak kebablasan, misalnya malah melakukan tindakan kriminal yang berbahaya gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki masalah gangguan mental ya. Coba cari deh teman-teman yang misalnya, atau mungkin teman-teman merasakan, aku suka menyendiri enggak ya, aku misalnya lebih suka tinggal di tempat yang sepi sendiri gitu daripada yang rame-rame gitu kan. Atau mungkin teman-teman misalnya belakangan ini sedang ada stresor yang besar gitu ya, misalnya dimarahin orang tua sering, atau mungkin nggak paham materi pelajaran, kemudian gurunya mungkin nggak paham gitu ya, nggak paham kondisinya, sehingga kemudian malah marah-marah terus dan seterusnya. Nah ini lama-lama bisa menimbulkan gangguan mental. Atau mungkin teman-teman sedang dibully, atau mungkin teman-teman sedang punya masalah entah karena putus pacar lah apa ya. Jadi yang kayak gitu-gitu, kalau misalnya teman-teman merasa terganggu pola pikirnya, sebaiknya segera konsultasi dengan psikolog ya. Psikolog dulu aja, nggak usah langsung ke dokter jiwa ya, ke psikolog dulu, nanti dibantu. Barangkali di sekolah kan ada psikolognya juga kadang ya, jadi bisa konsultasi aja. Jadi kalau ada masalah, coba dibiasakan didiskusikan, jangan disimpan sendiri. Karena kalau disimpan sendiri, itu makin berlarut-larut, nanti makin menjadi gangguan mental. Nanti kalau sampai parah, perlu terapi pakai obat. Nah, nanti teman-teman malah berisiko lagi. Karena tadi obat-obatan penyakit gangguan mental itu adalah obat-obatan yang sebenarnya dilarang untuk konsumsi. Hanya dikonsumsi dengan aturan dokter. Nah, kadang orang-orang ini nakal gitu ya. Mereka minta lagi gitu ya, kecanduan. Sehingga ini yang teman-teman harus awasi. Makanya kalau teman-teman bisa hidup sehat secara mental, itu lebih baik daripada harus menggunakan pengobatan tadi gitu. Nah, kemudian yang ketiga tadi ya, memiliki beban mental atau stres yang berat tadi ya, misalnya entah karena di sekolah, entah karena di keluarga, entah karena di lingkungan pertemanan gitu ya, teman-temannya misalnya beli sepeda baru, sekarang lagi beli sepeda kan, nah kita nggak bisa beli sendiri gitu kan, yang lain pada sepedaan, kita nggak bisa ikut karena punya sepeda gitu kan, terus stres sendiri gitu kan, aja gitu ya. Jadi kalau yang ada masalah-masalah seperti itu coba didiskusikan lah ya. Nah kemudian yang terakhir, tidak memiliki kecerdasan spiritual yang baik ya. Jadi faktor spiritual itu penting ya teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar bagaimana kemudian membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi kecerdasan spiritual itu dalam arti hubungan kita dengan Tuhan itu baik gitu ya, itu akan meningkatkan kemampuan kita untuk mengelola masalah gitu. Kalau misalkan kita punya masalah gitu kan, dengan kecerdasan spiritual yang baik, itu ketahanan kita untuk mengelola masalah itu jadi lebih baik gitu ya. Misalnya teman-teman nilainya jelek gitu kan, jadi misalnya ya, makanya saya tanya di awal kan, teman-teman ketika gagal, ketika kemudian teman-teman mendapatkan hambatan, itu kira-kira apa sih yang teman-teman lakukan gitu kan. Nah orang-orang yang punya kecerdasan spiritual yang baik, itu dia cenderung bisa mengelola dengan baik ketika misalnya dia mendapati suatu kondisi yang tidak diharapkan, contohnya ketika dia gagal gitu kan, dia akan berpikir bagaimana cara mengatasinya, kemudian peruntukan masalahnya dari mana gitu.
dia akan bisa berpikir lebih baik dibanding orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan spiritual ya. Sehingga kalau misalnya tidak memiliki kecerdasan spiritual kan gagal gitu kan, nanti ujung-ujungnya pelariannya ya bisa ke narkoba lah, bisa kemana, karena mencari penghiburan tadi, kita mencari pelarian dari kondisi yang tidak diharapkan gitu kan. Nah makanya saya sarankan kalau teman-teman menemukan suatu kondisi yang tidak teman-teman harapkan, jadi itu karena gagal maupun karena ada hambatan, ya teman-teman jangan lari dulu, hadapi dulu, ya coba dipetakan masalahnya di mana. Kalau teman-teman bingung nggak ngerti caranya gimana, diskusikan dengan orang-orang yang menurut teman-teman itu bisa dipercaya, orang tua, guru, ya teman-teman terdekatnya, itu coba diajak diskusi, jangan cuma dipendam sendiri ya. Karena itu cara berpikir orang dewasa itu seperti itu harusnya. Kalau kita sudah dewasa, sudah usia 30-an, 20 lebih lah gitu kan. Tapi kemudian pola pikir seperti ini belum ada, itu sayang sekali. Berarti pola pikir kita masih pola pikir kanak-kanak ya. Jadi belum bisa menyelesaikan masalah dengan cara dewasa gitu. Makanya coba mulai sekarang dibiasakan ya. Jangan buru-buru marah, jangan buru-buru emosi, jangan buru-buru nangis, putus asa gitu ya. Coba dikelola dengan baik. Kira-kira masalahnya di mana sih? Sehingga nanti teman-teman bisa menyelesaikan tanpa harus pelarian ke tempat lain, entah itu ke narkoba, entah itu ke game, entah itu kemana gitu ya. Jadi bisa fokus gitu ya, tetap mengejar cita-citanya tadi. Nah ini faktor internalnya. Kemudian untuk faktor eksternalnya bisa dari lingkungan keluarga. Misalnya lingkungan keluarganya, misalnya orang tuanya broken home. Nah, makanya coba kalau teman-teman misalkan merasa seperti itu, ya coba cari bantuan misalnya ke psikolog atau mungkin ke teman-teman, cari orang yang bisa memberikan kasih sayang seperti keluarga gitu ya, teman atau mungkin ke bule ke aman bibi gitu ya, bule gitu ya. Jadi coba cari gitu ya. Jadi keluarga, misalnya keluarganya kurang perhatian gitu, atau mungkin bahkan teman-teman berinisiatif lebih baik gitu ya. Teman-teman misalnya melihat orang tuanya atau orang tuanya itu sering bertengkar gitu kan, teman-teman berinisiatif coba mendamaikan gitu ya, membangun hubungan yang baik dengan kedua orang tua sehingga lingkungan keluarganya bisa lebih kondusif. Alih-alih teman-teman melarikan diri ke hal-hal lain yang tidak produktif gitu kan. Jadi ini faktor keluarga, faktor eksternalnya. Kemudian yang kedua faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu gini, teman-teman tinggal di mana, sekolahnya di mana gitu kan. Itu lingkungan sosial. Misalnya teman-teman tinggal di daerah orang-orang yang di situ banyak peredaran narkoba, tentu akan lebih berisiko dibanding orang yang tinggalnya di lingkungan yang lebih aman gitu kan. Berdasarkan data yang tadi yang kemarin dikasih sama teman-teman KKN UGM ya, di daerah sana kan berisiko sekali ya, banyak peredaran narkoba bahkan sampai di desa-desa gitu kan. Nah, jadi teman-teman coba lebih aware lagi ya, lebih sadar lagi terkait itu. Jadi jangan sembarangan gitu kan. Kalau misalkan tahu, kalau teman-teman berani laporkan. Kalau nggak berani, paling enggak teman-teman jangan pernah mendekat gitu ya. Tinggalkan aja. Ini lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga lingkungan pertemanan. Lingkaran pertemanan kita orang-orang yang mana sih gitu kan. Makanya coba cari teman-teman yang baik. Kalau ada teman yang nggak baik, diajak supaya jadi baik. Kalau kita mampu, kalau kita nggak mampu, sebaiknya jangan ikut-ikutan dulu. Karena apa? Kalau kita nggak mampu tapi memaksakan diri berteman dengan dia, dengan orang-orang yang nggak baik, bisa jadi bukan kita yang bawa dia jadi baik, tapi malah kita yang bawa jadi buruk gitu ya. Makanya kalau misalnya memang kita belum mampu, ya sudah nggak usah berteman dulu gitu ya. Cari teman yang baik gitu kan. Nah yang terakhir adalah yang baru-baru ini booming, itu adalah terkait dengan media sosial. Kita ini sekarang hidup di era di mana kita mengklik satu tautan gitu ya, satu link itu bisa kemana-mana gitu ya. Kita misalnya mau ngerjakan tugas gitu ya, tiba-tiba ada iklan apa gitu, kita klik, ternyata itu adalah iklan terkait dengan perdagangan manusia. Kita tertarik, nanti malah jadi dapat diperdagangkan ya. Atau mungkin iklan terkait dengan penipuan uang, atau mungkin iklan terkait dengan narkoba, atau mungkin iklan terkait dengan pornografi dan seterusnya. Nah, ini kan yang kita harus aware gitu ya. Jadi coba dibangun kemampuan mengelola media sosial kita. Jadi menggunakan media sosial dengan baik gitu ya. Barangkali nanti mungkin perlu ya dari pihak sekolah untuk melakukan pendampingan seperti itu. Karena hari ini sepertinya masih kurang, masih banyak orang-orang yang kemudian menggunakan media sosial ini sembarangan, sehingga seringkali ada orang yang terjebak masalah itu karena
salah menggunakan media sosialnya, ya, termasuk juga penyalahgunaan narkoba ini. Nah, ini beberapa faktor risikonya yang seringkali terjadi menjadi penyalahgunaan narkoba. Nah, ini ya teman-teman, kan teman-teman masih SMA nih, ya, teman-teman masih SMA, masih dalam dunia remaja, kurang lebih teman-teman berada dalam posisi ini. Secara mental dan perilakunya teman-teman berada dalam kondisi ini, ya. Coba dilihat dirinya masing-masing. Ya enggak gitu kan? Karena ini perilaku yang berisiko semua. Yang pertama, rasa ingin tahu. Bagus sebenarnya rasa ingin tahu itu. Teman-teman jadi tertarik untuk belajar ilmu baru, belajar keterampilan baru gitu kan. Tetapi teman-teman juga akan tertarik untuk kemudian belajar hal-hal yang sifatnya itu kurang produktif, sifatnya itu buruk gitu kan. Nah, makanya coba dipilah-pilah mana yang baik untuk diriku, mana yang enggak gitu ya. Kalau enggak ya jangan dikejar terus gitu ya. Nggak usah. Ya kalau ada rasa ingin tahu ke hal-hal seperti itu ditekan, kalau perlu diabaikan aja gitu ya. Karena kalau kita ikuti, sekali aja kita ikuti nanti timbul candu, nanti kemudian malah jadi keterusan gitu kan. Dan jangan pernah sekali-kali mengikuti keingintahuan pada hal-hal yang gak baik, baik itu narkoba, kemudian pornografi dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah solidaritas dan setia kawan. Biasanya kan kalau remaja kan kayak gitu, orang bilang tuh katanya tuh high school never ends gitu ya. Jadi teman SMA tuh nggak bakalan lupa, nggak bakalan kita tuh sampai putus sampai itu enggak. Teman SMA tuh adalah teman yang paling diingat, masa-masa paling berharga gitu kan. Itu benar gitu ya, itu memang benar. Nanti teman-teman rasakan coba kalau teman-teman sudah kuliah, sudah punya anak, sudah ini, teman-teman yang paling hubungannya paling teringat, paling ini itu adalah teman-teman ketika usia SMA itu. Dan karena apa? Karena di situ adalah usia-usia teman-teman punya jiwa solidaritas yang tinggi, setia kawanan yang tinggi. Sehingga tadi kalau ada temannya yang buruk, kadang kita jadi ikut-ikutan buruk demi setia kawan, demi solidaritas. Nah, ini kan bahaya sekali gitu kan. Nah, makanya teman-teman harus punya prinsip gitu ya. Mana yang ini jalan menuju ke arah cita-citaku, mana yang enggak. Kalau misalnya teman kita ini, walaupun dia teman baik kita, tapi kemudian menjauhkan kita dari cita-cita, maka sebaiknya tinggalkan, ya. Karena kita punya hidup sendiri. Dia tidak akan berada di samping kita di saat kemudian kita depresi, di saat kita gagal, di saat kita jatuh. Teman itu nggak selamanya begitu. Walaupun itu adalah teman SMA, walaupun itu adalah teman paling baik kita, ya. Ada masanya dia juga butuh hidup sendiri. Kalau nggak percaya, ya coba tanya ke orang tua, tanya ke senior-senior teman-teman, ya. Teman SMA ini kan kuat banget nih, setia kawan banget, baik banget, rasanya kayak udahlah kita nggak bakal bisa gitu. Nanti sudah kuliah beda tempat aja itu sudah mulai lupa. Nanti sudah menikah, sudah bekerja itu sudah mulai lupa karena mereka punya kesibukan sendiri-sendiri. Kalau teman-teman berkutat mengikuti teman-teman yang gak baik gitu kan, di saat kemudian nanti teman-teman yang lain sudah mulai berprestasi, sudah mulai bekerja, sudah mulai menikah, sudah mulai mapan gitu ya, teman-teman masih berkutat untuk masalah-masalah yang seperti itu saja. Ya, makanya tadi teman-teman punya cita-cita di awal, perjuangkan cita-cita itu, gitu ya. Boleh kita solidaritas dengan teman-teman, sama-sama saling memperjuangkan cita-cita, gitu ya. Kalau saling menjauhkan ya mending nggak usah dulu, gitu ya. Cuman dengan orang yang lain saja, gitu. Kemudian yang ketiga, menuntut keadilan. Menuntut keadilan itu gini, kadang ya ada orang-orang dewasa di sekitar kita itu yang kemudian tidak memberikan contoh yang baik. Contoh misalnya ada guru merokok, ada orang tua merokok, ada orang tua yang pengguna narkoba maksudnya ya. Ada orang tua yang juga nonton pornografi gitu kan. Sehingga kemudian kita merasa aku sudah dewasa juga kok, aku juga boleh dong melakukan itu gitu kan. Jadi ada tuntutan merasa harus sama gitu kan. Makanya ini yang coba teman-teman harus pikirkan ulang gitu ya. Apakah itu akan mendekatkan kita kepada cita-cita kita atau enggak gitu kan. Kalau itu mendekatkan ya nggak apa-apa. Misal contohnya nih, orang tua kita udah bisa cari duit gitu kan. Aku juga sudah dewasa, aku harus bisa cari duit juga gitu kan. Ya karena cita-cita kita tadi sama gitu kan, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian malah menjauhkan dari cita-cita kita, misalnya malah itu menyalahgunakan narkoba, buat merokok, ya, kecanduan pornografi gitu kan, itu kan malah jadi kontraproduktif yang akan menjauhkan kita dari cita kita. Nah, makanya coba tetap kita harus berpikir dewasa, jangan mau kalah sama setan ya, jangan mau kalah sama dorongan setan, karena emang luar biasa banget ya. Jadi kita harus punya kontrol terhadap diri kita sendiri. Makanya tadi saya sampaikan di awal, orang yang punya kecerdasan spiritual yang bagus, hubungan yang baik dengan Tuhan,
itu biasanya dia akan lebih bagus untuk mengelola masalahnya. Dia lebih bagus untuk menangani konflik-konflik dalam dirinya sendiri gitu. Nah kemudian yang keempat itu sebagai bentuk protes terhadap orang tua atau keadaan. Misalnya melihat temennya kaya gitu kan, wah kok orang tuaku kayak gini, terbatas, uang jajanku lebih sedikit ya. Namanya beli motorku dari dulu kayak gini-gini mulu, nggak beli lagi ya. Akhirnya apa, nanti ada keinginan HP baru gitu ya, sepeda baru apa-apa. Akhirnya muncul keinginan untuk keinginan jangka pendek, cari uang buat dapat HP baru. Padahal kalau HP-nya udah dapat HP baru, terus mau buat apa gitu kan? Itu pertanyaan kan, harus dijawab gitu kan. Nah makanya coba yang seperti itu coba dikelola gitu ya. Jangan sembarangan beli, jangan sembarangan ingin gitu. Kalau aku ingin terhadap sesuatu, itu nanti konsekuensinya apa gitu. Coba dipikirkan ulang ya. Kalau kita sebagai orang Islam ya, apapun yang kita kejar, apapun yang kita dapatkan itu kan ada pertanggungjawabannya di dunia maupun nanti di akhirat gitu. Misalnya kita beli HP baru, beli laptop baru gitu kan, itu kan nanti ada pertanggungjawabannya, kita gunakan untuk apa dan seterusnya. Nah itu yang berikutnya. Kemudian yang nomor 5, remaja itu identik dengan perilaku yang masih labil ya. Kadang pagi bagus, sore tiba-tiba marah-marah ya. Pagi berangkat cemberut, tiba-tiba pulang nanti ketawa-ketawa gitu kan. Ini kan orang-orang remaja ya, kadang suka kayak gitu. Makanya inilah kemudian kenapa risiko untuk menyalahgunakan narkoba itu, karena dengan perilakunya yang labil tadi ya, dia rawan untuk kemudian terkena beban stres yang besar gitu kan. Kadang tiba-tiba kayak gini gitu kan, tiba-tiba berubah lagi gitu kan. Nah, nanti awalnya sudah baik, tiba-tiba ikut teman-temannya yang buruk lagi gitu kan, dan seterusnya. Nah ini yang perlu diwaspadai. Dan kemudian yang terakhir, teman-teman saya yakin sekarang pasti punya kemampuan berpikir abstrak yang sangat luar biasa sekali. Imajinasi teman-teman itu berkembang besar sekali ketika masa kanak-kanak, dan berkembang paling besar lagi adalah ketika masa usia-usia SMA ini ya. Walaupun bagusnya adalah ketika usia SMA teman-teman mulai dibekali dengan kemampuan analisis yang bagus gitu ya. Nah orang dewasa itu terbiasa berpikir secara analitis. Analitis itu gimana? Analitis itu 1, 2, 3, 4 berurutan. Kalau abstrak itu satu itu bisa berkembang kemana-mana gitu kan, bisa mikir kemana-mana. Contoh misalnya nih, kita ada masalah ini, kita tiba-tiba ada suatu masalah gitu ya, kita tiba-tiba bisa memikirkan suatu solusi yang itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan masalah tersebut gitu ya. Itu kalau orang remaja pikirannya bisa kemana-mana gitu kan. Tapi kalau orang dewasa nggak bisa. Ketika ada suatu masalah, dia selesaikan dengan cara yang terstruktur gitu kan. Oh seperti ini, sumber dayanya apa saja, yang mau diselesaikan apa. Nah ini kemampuan berpikir abstrak ini sebenarnya bagus. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, ya misal nih kita lagi depresi, akhirnya kemudian tiba-tiba nonton berita ada narkoba, ada penangkapan narkoba gitu, kita malah kepikiran, ya sudah lah aku pakai itu aja lah. Kan kadang suka kayak gitu bisa tiba-tiba. Nah maka hal-hal yang seperti ini yang kemudian harus bisa kita kontrol. Ini kita waspadai ya, kondisi psikis kita saat remaja gitu kan. Dan ini hampir dialami oleh semua orang. Orang yang bisa mengelola dengan baik kondisi psikis ini, ya maka insya Allah dia bisa mengejar cita-citanya dengan lebih baik juga, gitu ya. Nah ini ya tahapan teman-teman kalau ya naudzubillah ya, jangan sampai gitu kan. Tahapan penyalahgunaan narkoba itu seperti ini. Pertama kita coba-coba dulu nih, oh kayaknya enak nih gitu kan. Misalnya nih lihat temennya kok kayaknya apa itu bawa barang apa tuh gitu kan, coba nih sekali ya. Sekali enak ya, 2 kali kita minta lagi ya. Sifatnya jadi rekreasi itu kan nggak setiap hari kita datang ke situ kalau pas misalnya liburan gitu kan. Ini kayak gitu, coba sekali, nanti waktu misalnya kelulusan, kemudian kenaikan kelas atau mungkin habis ujian sekolah gitu kan, ayo pakai lagi yuk gitu kan, kayak gitu. Sifatnya rekreasi, kemudian nanti jadi situasional, jadi semakin sering lagi sampai akhirnya jadilah dia menjadi penyalahguna ya, makin rutin, makin sering, karena apa? Semakin candu ya, makin candu, dan kalau itu kita ikuti terus lama-lama jadi overdosis, bisa menimbulkan kematian, bisa menimbulkan gangguan saraf gitu ya, dan seterusnya. Dan teman-teman, sekali teman-teman terjun ke situ, untuk lepas dari jurang narkoba itu luar biasa sulitnya. Saya pernah waktu koas itu dulu beberapa kali menjumpai pasien-pasien dengan rehabilitasi narkoba, itu luar biasa sekali. Kebanyakan mereka nih sudah jadi bagus, bisa balik lagi nanti, jadi pecandu lagi, ya. Atau dia sudah menjadi bagus, tapi dia hidupnya jadi gak produktif. Kenapa?
jadi nggak maksimal karena fungsi sarafnya sudah terganggu, ya. Jadi cara berpikirnya sudah terganggu, ya. Sehingga ya tadi akhirnya masuk ke dalam jerat kemiskinan, masuk dalam jerat kegagalan, kebodohan dan seterusnya. Makanya itu kalau misalnya dikatakan bahwa narkoba itu kalau disalahgunakan akan merusak masa depan, ya emang benar gitu ya. Makanya jangan pernah sekali-kali. Nah, teman-teman sampai sini bisa difahami? Bisa ya? Masih bisa mengikuti ya? Halo? Oke, ya sip. Oke, masih ada 2 materi lagi. Ya, ini tengah lagi ya. Oke, jadi ini efek penyalahgunaan narkoba. Jadi secara fisik itu bisa terkena penyakit menular. Karena kan biasanya penggunaannya itu bisa pakai jarum suntik gitu ya, pakai jarum suntik atau mungkin dihisap atau mungkin dengan cara-cara yang lain gitu kan. Yang pertama bisa terkena penyakit menular. Kemudian yang kedua, berisiko overdosis ya. Tadi kalau misalnya kita candu, kita ikuti terus keinginan kita itu, kecanduan itu diikuti terus, lama-lama jadi overdosis, bisa meninggal dunia atau mungkin menimbulkan penyakit. Nah, ini yang mesti terjadi adalah gagal ginjal dan kerusakan hepar. Jadi gini teman-teman, semua zat yang masuk, segala sesuatu yang masuk mulut kita, baik itu makanan maupun obat, itu akan diolah di hepar, hati itu ya, hepar, sama di ginjal. Nah, kalau kita memasukkan senyawa yang menjadi racun, ya, misalnya narkoba gitu ya, terus-terusan, maka itu akan menimbulkan kerusakan pada ginjal dan hepar. Teman-teman kalau ingin tahu orang yang ginjalnya sudah rusak, itu adalah orang-orang yang teman-teman harus cuci darah 2 minggu sekali, rumah sakit. Itu orang-orang yang gagal ginjal, sudah rusak ginjal. Ya. Kalau kerusakan hepar itu adalah teman-teman yang misalnya kalau lihat orang yang kuning, kurus, kemudian tapi perutnya gelembung besar gitu ya, lemas, nggak bisa kemana-mana karena heparnya sudah rusak. Ya, maka jangan pernah sekali-kali, ya, jangan pernah sekali-kali menggunakan obat-obatan secara sembarangan, terutama terkait dengan narkoba, gitu ya. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah kerusakan otak permanen. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, orang yang sudah pernah menyalahgunakan, ketika dari rehabilitasi, ya, nanti mau jadi normal itu susah, karena otaknya sudah rusak dulu, gitu ya, sehingga dia terganggu gitu kan, nggak bisa sebagus itu. Gitu. Nah, kemudian bisa menimbulkan kanker tadi seperti kasusnya Lance Armstrong tadi ya, sama impotensi, ya, jadi tidak bisa memiliki keturunan. Ini secara fisik. Kemudian secara psikis ya, dia akan memiliki gangguan mental dan kepribadian, bisa menjadi paranoid dan asosial, depresi, ada halusinasi, dan ada istilahnya withdrawal syndrome. Withdrawal syndrome itu kayak tadi ya, ketika sakau lah istilahnya. Jadi ketika mau selesaikan dengan narkobanya, dipisah dari narkobanya, itu dia akan ketergantungan terus ya, butuh terus Mas ya. Dan itu rasanya sakit banget ya, sakit banget. Sakitnya itu bukan sakit yang bisa dijelaskan, pokoknya nggak enak aja, nggak nyaman, dia gelisah gitu ya, gelisah ya, matanya merah, nggak jelas gitu ya. Jadi ini efek secara psikis. Kemudian secara sosial jelas ya, hubungan keluarga dan teman pasti jadi rusak. Kemudian prestasi belajar dan sekolah ya. Gimana? Waktunya 10 menit lagi. Insya Allah cukup kok. Yang belakangan dikit-dikit lagi. Nah, kemudian bisa diputus hubungan kerja gitu ya, karena kan sekarang gitu ya, ada surat kalau mau kerja itu kan ada surat bebas narkoba kan, itu kan juga kalau kita pernah menggunakan pasti ketahuan gitu kan. Makanya dari kerja jadi susah gitu kan. Yang jelas tadi masa depan suram, dikucilkan orang lain, dan mendapat stigma buruk dari masyarakat gitu kan. Nah, makanya jangan pernah sekali-kali, kalaupun salah sudah terlanjur menggunakan, segera tinggalkan ya. Kemudian perbaiki lingkungan sosialnya dengan baik supaya kembali lagi ke pengguna narkoba lagi, gitu ya. Nah, ini salah satu ciri-ciri fisiknya, lihat, badannya jadi kurus banget, ya. Yang pertama jadi kurus banget ini. Jadi teman-teman lihat kalau ada teman-teman yang kurus gitu ya, aneh gitu kan, suka diem sendiri gitu kan, barangkali ternyata dia adalah pengguna, tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya. Kemudian matanya bisa kelihatan merah gitu ya, merah seperti orang sakit gitu ya. Terus kemudian muncul tangannya itu penuh bintik-bintik merah seperti ini, bekas gigitan nyamuk gitu ya. Kayak kalau ada gigitan nyamuk atau bekas-bekas luka gitu ya. Karena apa? Biasanya dia menggunakan jarum suntik. Kemudian nanti mungkin ada respon peradangan di situ sehingga menimbulkan merah-merah seperti itu.
buang air kecil dan buang air besarnya jadi kurang lancar ya. Jadi ini beberapa ciri-ciri secara fisiknya. Ciri-ciri perilakunya ya, yang biasanya rajin itu bisa jadi sering malas dan nggak bertanggung jawab ya. Kemudian nggak peduli ya, sama suka pergi dari rumah ya, nggak mau pulang, nggak mau lama di rumah gitu ya, nggak mau tinggal di rumah ya, nggak mau kumpul-kumpul bareng keluarga gitu kan. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kalau teman-teman mulai ada perilaku-perilaku seperti itu, ya itu termasuk perilaku yang berisiko gitu ya. Kemudian mulai suka mencuri uang di rumah ya, mencari uang untuk SPP ya, atau menggadaikan barang-barang, misalnya baru beli HP digadaikan, motor digadaikan, dan seterusnya. Ini kan ada hal-hal yang aneh gitu ya, dia butuh uang tapi nggak tahu uangnya habis kemana gitu kan, sehingga dia selalu kehabisan uang gitu kan. Nah, ciri-ciri emosinya ya, dia jadi sensitif ya, gampang bosen, nggak fokus gitu kan, ketika sekolah tuh ngantukan gitu kan, kalau diingatkan marah gitu kan, kemudian kalau ditegur dia malah melawan gitu kan, nah, dan seterusnya. Suka berkelahi ya, emosinya sangat labil gitu kan, dan nggak mau makan ya, pokoknya suka nggak jelas gitu loh. Jadi tidak seperti selayaknya orang normal. Jadi kalau teman-teman merasa mulai ada muncul gejala-gejala seperti itu, bisa jadi itu adalah menjadi salah satu indikasi teman-teman harus mulai waspada gitu kan, karena nanti ujung-ujungnya bisa jadi teman-teman melarikan diri ke arah situ gitu kan. Termasuk kalau sudah pernah menggunakan, seperti ini akan muncul gitu ya. Nah, ini ciri-ciri secara fisik efek dari penggunaan narkoba. Nah, ini lingkaran setannya tuh kayak gini. Narkoba itu akan selalu identik dengan tindak kriminalitas dan kehidupan seks bebas. Dan ini berbahayanya di situ ya, karena sekali teman-teman terjun ke narkoba itu akan berkutat di masalah-masalah ini aja seumur hidupnya ya. Begitu pula kalau teman-teman masuk di sini di seks bebas misalnya, nanti akan berkutat di masalah itu. Masuk di kriminalitas juga sama. Maka 3 hal ini kalau bisa dihindari ya, pacaran, kemudian tindak kriminal gitu kan, hindari sebisa mungkin ya, nggak usah aneh-aneh ya, hidup selayaknya aja ya. Pelajar ya berarti tugasnya belajar ya. Terus kemudian nanti kalau sudah bekerja ya berarti tugasnya bekerja, menafkahi keluarga ya. Kalau pengusaha ya berarti berusaha mencari nafkah yang halal gitu kan. Nah, jadi ini ya, jangan sampai kita terjerat dari salah satu ini tadi gitu. Nah, ini beberapa contoh ya orang-orang terkenal yang bisa kita lihat ya, agar kita tidak ikut mereka ya. Ini kan ada perbedaannya ya. Chai Lohan pernah dengar nggak? Nah, itu kan artis zaman dulu ya, artis zaman lama, zaman waktu saya kecil dulu Mas ya. Barangkali mungkin masih ada yang kenal karena kayaknya masih sering main juga. Itu dia sempat vakum 10 tahun kalau nggak salah, karena dia terjerat narkoba sampai mukanya jadi kayak yang bagian kiri itu ya. Baru kemudian dia bisa balik lagi. Kabarnya terakhir katanya dia masuk Islam, tapi nggak tahu beneran atau enggak. Tinggalnya di Uni Emirat Arab. Kemudian ini yang orang Indonesia ya, Nunung ya, kan sering lihat ya di TV ya, pelawak gitu kan. Kelihatannya di depan dia menghibur orang, ketawa-ketawa seperti itu, tapi sebenarnya di belakang dia adalah orang yang rapuh gitu kan, guna juga akhirnya gitu kan. Nah, makanya ini kita nggak ngerti ya, ternyata memang seperti itu kondisinya. Nah, ini juga ada contoh 2 atlet sepak bola ya. Mereka berdua ini Adrian Mutu dan Adriano ya, satunya pemain Rumania, satunya pemain Brazil. Dua-duanya ini dulu ketika masih pertama kali muncul itu adalah pemain terbaik ya. Jadi kualitasnya kualitasnya bagus banget. Tapi sejak mereka masuk ke lingkungan miras, narkoba gitu kan, langsung hancur lebur karirnya. Sampai sekarang mereka akhirnya udah pensiun di usia yang masih sangat muda dan nggak ngerti lagi mau gimana karena masih terjerat urusan narkoba. Makanya jangan pernah sampai kita mau jadi apapun profesinya nanti jangan pernah berkutat untuk urusan narkoba. Nah, ini teman-teman kurang lebih gambaran materinya tadi. Terakhir kita bahas tentang upaya pencegahannya. Yang pertama, coba perbaiki hubungan dengan Tuhan ya. Hubungan spiritual kita itu perbaiki. Kemudian yang kedua, hubungan dengan orang tua dan keluarga kita, adik, kakak ya, jangan suka bertengkar ya. Kalau bisa dikelola dengan baik. Kemudian hubungan dengan teman-teman kita juga dicari. Mana teman-teman yang produktif, teman-teman yang toksik itu tinggalin aja ya. Jangan diikuti ya, jangan bersamai terus ya. Tinggalin aja. Kemudian hindari tadi ya pertemanan toksik, bullying ya, jangan pernah dilakukan ya. Kemudian hindari segala sesuatu yang instan
ya teman-teman, kita hidup di dunia ini untuk berikhtiar ya, berusaha. Nggak ada sesuatu yang instan ya, segala yang instan tuh rapuh biasanya. Pakai papan, pakai kayu itu ya itu ketimpangan bisa rusak gitu ya, ketabrak hewan hutan gitu bisa hancur gitu kan, kejatuhan pohon bisa rubuh gitu kan. Tapi kalau kita bangun dengan fondasi yang kuat ya butuh waktu sebulan 2 bulan gitu ya, maka insya Allah lebih kuat gitu kan. Makanya pilih yang instan ya, yang ada tenggat waktunya, yang kita bisa ngerti progresnya seperti apa ya. Jangan mencari sesuatu yang instan, baik itu ketika belajar, baik itu nanti ketika cari kerja, baik itu ketika nanti cari kuliah dan seterusnya ya. Ada proses, hargailah proses itu, karena itu akan menimbulkan kebahagiaan kalau kita bisa mencapai sesuatu dengan cara yang yang sesuai tadi, tidak dengan cara yang instan. Kemudian hindari informasi dan pemberian barang yang tidak jelas. Kalau misalnya tiba-tiba dikasih sesuatu, bungkusan plastik lah, atau mungkin makanan lah, atau mungkin apa yang kita nggak tahu itu apa gitu, sebaiknya nggak usah diterima ya. Jadi jangan suka menerima barang-barang yang nggak jelas. Kemudian jangan suka memendam masalah sendiri ya. Jadi kalau ada masalah, diskusikan dengan guru, dengan orang tua, dengan teman ya, yang kompeten, yang bisa mengelola masalah dengan baik. Kemudian fokus kejar cita-cita ke teman-teman sekalian. Jadi teman-teman cita-cita ya, kejar dengan fokus ya, arahnya kemana, dibuat tujuannya ke sana seperti apa ya. Kalau saya misalkan saya ingin ke Surabaya gitu ya, atau mungkin saya ingin ke sana, ingin ke tempat teman-teman Pak Suji gitu kan, maka saya harus naik pesawat. Saya sekarang posisi di Solo, berarti saya harus ke bandara, naik pesawat ke Jakarta, nanti mau lanjut ke Medan, kemana ke Sumatera, baru nanti balik, atau saya naik ferry ke Lampung gitu kan, atau kemana. Jadi harus jelas tujuannya gitu kan, dan arahnya kemana tuh harus jelas. Jadi fokus kejar cita-citanya, kembangkan berbagai keterampilan dan kreativitas ya, mau keterampilan data analis, coding ya, desain ya, apapun itu, yang itu akan membawa teman-teman pada kegiatan-kegiatan yang produktif gitu ya. Dan kalau teman-teman masih merasa kelebihan energi, habiskan untuk kegiatan yang positif. Misalnya teman-teman berbagi ya, membantu orang lain ya, membantu di rumah-rumah tunawisma, tunanetra, atau mungkin di yang orang-orang tua itu jompo gitu kan. Nah, teman-teman coba habiskan energi untuk kegiatan-kegiatan positif yang sifatnya sosial seperti itu, sehingga itu akan menimbulkan pertama pendidikan mental ke kita, sehingga bisa lebih bersyukur gitu kan. Yang kedua juga bisa mengarahkan energi-energi yang tersedia itu kegiatan-kegiatan yang baik, dan terhindar dari tadi penyalahgunaan narkoba. Itu teman-teman kira-kira materinya untuk pagi hari ini ya. Terima kasih banyak atas atensinya ya. Mohon maaf kalau misalnya terlalu banyak dan cepat ya. Semoga yang ini tadi bisa memahamkan teman-teman dan bisa menyadarkan teman-teman bahwa teman-teman masih SMA, masih usia-usia remaja, punya masa depan yang masih bagus gitu ya. Harus direncanakan sebaik mungkin, dan jangan sampai sekali-kali teman-teman coba-coba untuk kemudian tadi melakukan hal-hal yang bisa menjauhkan teman-teman dari cita-cita teman-teman. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Mungkin begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali ya teman-teman. Terima kasih kepada Dr. Fahmi atas materinya. Sangat menarik untuk kita cermati dan renungi bersama-sama. Selanjutnya untuk teman-teman di SMK 1 silahkan bisa bertanya jika ada yang ingin tanyakan. Tanyakan semuanya aja yang penasaran, yang masih belum jelas mungkin hubungan pembicara yang keren kita hari ini. Tanyakan aja. Ada kajian. Oh iya Pak, boleh, monggo. Ya, siswanya mau Iya. Boleh Pak, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juliana Sari. Gini Kak, saya pernah mendengar berita di televisi ada sebuah pengedar yang ditangkap kemudian dipenjara. Namun kenapa bisa si pengedar tersebut masih bisa menjalankan bisnis haramnya itu? Gimana itu Kak? Oke, ya. Jadi langsung dijawab aja ya. Iya Kak. Ya, monggo Mas langsung. Jawab. Oke, jadi gini, teman-teman, ini kan berarti adalah tanda bahwa orang yang menggunakan narkoba itu saking kecanduannya dia akan menggunakan segala cara untuk kemudian memenuhi keinginannya tadi, memenuhi kecanduannya. Misal nih dia pengguna sekaligus pengedar, tangkep nih sama polisi nih, nah di penjara kan, maka kemudian dia akan berusaha gimana caranya dia di dalam penjara itu masih bisa mendapatkan barang tersebut dan dia juga masih bisa mengedarkan dengan segala cara, mau dia bayar, mau dia apa, dia akan lakukan ya. Nah, ini makanya bahayanya seperti itu, jadi nggak masuk akal gitu ya, jadi akalnya itu dipengaruhi gitu ya. Tadi kan narkoba itu akan mengubah pola pikir, mengubah perilaku dan mental kita gitu kan. Sehingga tadi kalau teman-teman menggunakan ya, nanti akan teman-teman ke situ. Teman-teman pernah merasa nggak sih kayak gini, misalkan teman-teman itu merasa digerakkan oleh orang lain yang teman-teman tuh nggak sadar. Nah, kurang lebih orang yang menggunakan narkoba itu kayak gitu. Jadi sekali dia menggunakan, dia akan berusaha untuk mencari segimana caranya, ya, mencari celah-celah, mencari jalan-jalan, bahkan yang paling sulit sekalipun akan dia tempuh, bahkan yang berisiko terhadap keselamatan nyawanya dia. Ya, kenapa? Untuk memenuhi kecanduannya tadi. Ya, nah makanya itu yang teman-teman harus waspadai. Jadi kalau misalnya kenapa bisa seperti itu, kenapa dia walaupun sudah di penjara masih bisa mengedarkan? Ya saya ulah-alah. Ya, memang ada apa namanya informasi ya kabar ya yang belum jelas kebenarannya gitu ya. Bisa jadi itu adalah permainan dari aparatnya, dari polisinya, atau mungkin permainan dari petugas lapasnya sendiri gitu kan, dan terus-terusnya. Tapi ya alam orang-orang seperti itu pasti ada ya, bahkan tenaga kesehatan pun juga ada yang kemudian menjadi pengedar gitu kan. Nah makanya seperti kemarin kasusnya si Jeffrey Nicole itu yang di Jakarta kan, yang artis Jeffrey Nicole yang ketangkep narkoba itu kan, dia sumber pengobatannya kan juga dari tenaga kesehatan kan. Nah makanya kita sendiri yang harus kontrol, makanya tadi perbaiki hubungan sama Tuhan, karena dengan hubungan kita dengan Tuhan itu bagus, kecerdasan spiritual kita bagus ya, maka kita bisa mengontrol diri kita. Kita punya keinginan apa, kita kan bisa kontrol. Oh ini bagus enggak untuk masa depanku? Kalau bagus ambil, kalau enggak ya enggak usah. Itu ya, Mbak Juliana ya tadi ya. Juliana Sari. Juliana ya. Oke. Ya. Itu ya, semoga menjawab pertanyaannya ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Juliana dan Dokter Fahmi. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Ya Kak. Monggo kalau ada yang mau bertanya, tanyakan saja. Ada satu. Ya, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdella Damala. Saya ingin bertanya, kan misalnya kita udah terjangkit narkoba, itu gimana caranya? Karena kan kadang kalau udah terjangkit narkoba itu kan kadang susah buat sembuhnya. Jadi bagaimana caranya?
Oke. Pengguna ya? Maaf ya, tadi itu agak lebar dan layar. Oke. Enggak. Jadi gini. Oke, kalau nih misalnya teman-teman menjumpai ada temennya atau mungkin ada keluarganya gitu kan, yang termasuk penyalahguna narkoba gitu kan. Nah, yang pertama adalah harus ada keinginan dari dia sendiri. Yang pertama itu keinginan dari dia sendiri untuk berhenti. Keinginan dari dia sendiri mesti nggak bisa, ya. Makanya entah gimana caranya, ya, misalnya ditekan oleh aparat lah atau gimana, yang penting harus ada muncul keinginan dari dia sendiri untuk berhenti. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada keinginan itu, bisa diantar kemana? Bisa diantar ke puskesmas. Biasanya nanti di puskesmas itu akan dibantu oleh dokter atau mungkin tenaga kesehatan di sana. Nanti dihubungkan pada istilahnya pusat rehabilitasi, ya. Nah, nanti di pusat rehabilitasi itu nanti teman-teman yang mantan pengguna narkoba itu pertama dia akan mendapatkan pelatihan keterampilan, dia juga mendapatkan pembinaan rohani, dia juga akan mendapatkan obat-obatan yang bisa mengurangi kecanduannya, ya, ya, sehingga nanti selang waktu berapa lama gitu itu bisa lepas dari jerat narkoba gitu ya. Karena dan itu nggak lama ya, tergantung dari perkembangan kita. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang bahkan setahun gitu kan. Tergantung dari nanti perkembangan dia seperti apa. Dan kalau misalnya dia sudah lepas nih, jadi seperti yang saya bilang, orang yang mantan pengguna itu risiko besar untuk kembali lagi jadi pengguna. Makanya begitu dia lepas dari jerat narkoba, sebaiknya segera cari kegiatan-kegiatan yang produktif dan positif. Cari kesibukan-kesibukan. Jangan biarkan ada waktu luang, jangan kemudian biarkan dia sendirian, nggak jelas gitu ya. Cari. Kalau perlu, kalau kita tahu, bantu dengan mencarikan pekerjaan supaya dia bisa aktif. Karena kalau nggak begitu, nanti ujung-ujungnya dia kembali lagi ke situ lagi, muter lagi ke narkoba lagi, ya, kembali lagi jadi pengguna. Dan kalau sudah kembali ke yang kedua untuk bisa lepas dari jerat narkoba lagi, itu jauh lebih susah dibanding yang pertama. Jadi mesti selalu prosesnya seperti itu. Coba pertama, yang kedua itu akan lebih susah. Itu ya, mungkin semoga jawabannya menjawab. Siapa tadi namanya? Amira. Ambal lah. Oh, Ambal. Ambal jadi lebar ya Pak ya. Ya, itu ya, semoga menjawab pertanyaannya ya. Ya, terima kasih Pak Dokter atas informasinya. Sepertinya cukup. Saya mau tanya lagi. Tidak. Sudah tidak ada yang mau tanya, Kak? Oke. Sudah paham katanya. Oke, berarti tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya, adik-adik. Ya, sekali lagi mungkin dicukupkan saja ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara, yaitu Dr. Fahmi, begitu sudah mau berbagi ya teman-teman sama kita semua. Semoga insight atau pelajaran-pelajaran baru yang tadi didapatkan bisa teman-teman bagikan juga begitu kepada teman-teman lain yang mungkin saat ini belum bisa hadir begitu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Fahmi, kemudian juga kepada pihak SMKN 1 Mesuji Timur yang sudah menyediakan fasilitas dan juga sarana sehingga kita hari ini bisa belajar bareng begitu tentang bahaya narkoba, kemudian juga dampaknya, serta juga tadi menyoal tentang masa depan begitu ya. Kami informasikan juga untuk 2 penanya tadi nanti akan ada door prize begitu ya. Mungkin nanti bisa memberikan nomor HP-nya melalui Pak Murid begitu ya, nanti akan ada door prize dari panitia. Nah, selanjutnya
kita akan ada sesi foto bersama. Teman-teman siap-siap ya. Kita bakal ada sesi foto bersama nih. Boleh yang lain untuk open cam. Ya. Oke, nanti akan foto bersamanya akan di capture oleh Kak Naufal ya. Nanti kasih aba-aba ya Kak Naufal. Oke. Ya udah siap semua. Boleh? Udah belum Kak Naufal? Belum, mungkin dari Mbak Rianya sih yang ngasih apa-apa nanti kita ini kan. Oh iya, Gitu aja. siap-siap. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Mbak Jihan ya yang selaku moderator. Iya, maaf tadi sempat terputus. Baik, Bagaimana Pak? Pak? Anak-anak juga mau ngasih semangat buat kakak-kakaknya supaya lebih semangat lagi. Ada sesuatu yang mau mereka berikan, mungkin kecil sekali tapi bisa disaksikan sebentar saja. Oh nggih Pak. Oh iya, boleh sekali Pak. Wah, terima kasih teman-teman. Yeay. Wah, keren. Wah, terima kasih. Keren. Keren banget ya. Waduh, terima Terima kasih. kasih banyak, Jadi makin semangat nih adik-adik. kita teman-teman. Jadi makin semangat. Oke. Oke, berarti kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Fahmi selaku pembicara pada forum pagi hari ini, kepada Pak Murid atas segala fasilitas dan sarana yang telah diberikan, kepada para dewan guru dan Bapak Kepala Sekolah. Di SMK 1 Suji Timur, juga kepada teman-teman semua yang luar biasa banget semangatnya, keren banget teman-teman ini. Ya, semoga forum kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ilmu yang didapatkan bisa diterapkan gitu ya teman-teman bisa lebih semangat dalam meraih cita-cita tanpa teman-teman terlibat dalam penyalahgunaan hal yang kurang baik seperti narkoba ini. Begitu, sebelum kita akhiri
Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. KN Mesuji juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fahmi. Sama-sama. Terima kasih banyak teman-teman. Izin pergi ya. Sudah, Mungkin nanti teman. kapan-kapan bisa main ke sana. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Fahmi. Tuh. Terima kasih banyak ya adik-adik atas semangatnya, atas antusiasnya. Semoga ilmu yang tadi disampaikan bisa bermanfaat, Gi.